Selamat sore para mahasiswa teknik industri BINUS Online Learning dari kelas THDA ya. Sebelumnya saya ngajar namanya kelas TFDA dan TGDA, 2 kelas sekaligus. Nah sekarang mereka lagi belajar kalkulus 2 dah. Kadang mereka kesulitan bisa tanya ke saya, ya Anda juga nantinya juga kalau ada kesulitan bisa tanya, eee, ya pelan-pelan saya akan buat videonya juga tuh ya, sekarang sih belum. Oke. Ah, sebenarnya Anda sudah pelajari belum tentang, deret konvergen dan deret divergen? Halo, sudah pelajari belum? Deret konvergen dan divergen? Ini termasuk di dalam deret konvergen divergen itu ada, 5 dalih banding, tapi yang sering dipakai hanya dalih banding 5 saja. Kemudian ada 4 kriteria tes ya. Pertama adalah tes rasio, yaitu perbandingan. Kedua adalah tes akar, ketiga adalah tes rabe, tapi tes rabe itu dipakai jika tes rasionya gagal. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai. Yang keempat adalah tes integral ini. Tes atau uji ya sama ya, tes atau uji integral. Nah, tes integral itu ya bentuknya ini deret ya. Sigma ini artinya deret ya, sigma deret dalam bentuk penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai UN sampai taingga ya. Sampai suku yang ke taingga. Jadi jika sigma UN N-nya N-nya sama dengan M besar ini maksudnya ini tidak mulai dari satu tetapi bisa aja tidak mulai dari nol tetapi bisa tidak mulai dari satu, tetapi bisa juga dari 2 3 dan sebagainya, sampai tainggah ya. Tainggah ini tulisannya harusnya angka 8 tidur ya. Oke. Nah, UN ini kita misalkan dengan fungsi N. Jadi kalau fungsi N adalah UN, fungsi X adalah UX, ya enggak? Halo? Jelas Iya, fungsi Pak. kalau fungsi N adalah UN, maka fungsi X adalah UX. Nah, ini syaratnya. Eee, tes integral itu adalah integral dari N, karena sigmanya dari N besar sampai taingga, jadi integralnya juga dari N sampai taingga dari fungsi X dx. Nah, jika hasil integral fungsi X dx ini adalah berhingga, maka deret itu disebut deret konvergen. Ya, maksudnya kalau dihitung integralnya berhingga, berhingga itu artinya bisa nol, bisa negatif, bisa positif. Ya. Deretnya disebut konvergen. Tetapi kalau dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret disebut deret divergen. Jelas sih syaratnya ini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi hasil integralnya kalau berhingga, maka deretnya disebut deret konvergen. Tapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deretnya disebut deret divergen. Nah ini contohnya. Ya, contohnya. Sigma dari 1/n ln n. Nah, ini mesti pengalaman dari integral yang bisa integral itu yang seperti apa gitu ya. Ya, sigma dari 1/n ln n, apakah dari ini konvergen atau divergen? Atau dengan kata lain dia sebut tentukanlah kekonvergensiannya ya. Tentukanlah kekonvergensiannya. Ya, kata konvergen ya. Tentukanlah kekonvergensiannya. Artinya apakah dari itu konvergen atau divergen? Nah, kalau deretnya adalah sigma dari 1/n ln n dari 3 sampai tak hingga, maka UN-nya adalah ini kan, UN-nya di belakang sigma. Di belakang sigma ini adalah ya di belakang deret adalah UN. UN-nya adalah 1/n ln n ya. Jadi fungsi n adalah UN sama dengan 1/n ln n, maka fungsi X adalah UX adalah 1/x ln X. Jadi integral 3 sampai tak hingga dari fungsi X dx adalah integral 3 sampai tak hingga 1/x ln x diganti ya. Fungsi X-nya diganti dengan 1/x
X, ln X. Jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lagi, ya oke. Mungkin saya pakai coretan nih. Mana? Ya, jadi UN itu diambil dari di belakang sigma ya. Ini UN-nya. Nah, kalau UN-nya sudah tahu, maka fungsi N-nya adalah UN seper N ln N, maka fungsi X-nya adalah ini kan. Fungsi X adalah UX adalah seper X ln X. Jadi integral dari 3 sampai dengan tak hingga dari fungsi X adalah integral 3 sampai tak hingga ya, batas bawah 3, batas atas tak hingga. Tak hingganya ini harusnya nutup sini ya. Seper X ln X ya. Fungsi X-nya. Kemudian dx dengan X ini kita gabung ya. Dx dengan X kita gabung. Ditinggallah sepelan X dx per X. Nah, dx per X inilah yang kita misalkan sebagai dv ini deh. Ya. Paham maksudnya? dv ini adalah dx per X, integralkan kiri dan kanan, integral dv v, integral dx per X adalah ln harga mutlak X, ya kan? Halo, ini jelas nggak nih? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Integral dv v, integral dx per X adalah ln X. Nah, ini yang kita masuk ini sebagai V-nya nih, dv kan? dv. Jadi ini V-nya ini. Ini V-nya nih yang dalam kurung. Nah, V ini kita substitusi, kita ganti ya. V-nya kita ganti dengan ln X ya. Mau kasih harga mutlak atau tidak apa ya. Boleh harga mutlaknya boleh hilang. Jadi sepelen X di ln X. Di ln X kali ya, di ln X kali 1 di ln X per ln X. Nah, Anda udah belajar integral du ya. Integral du per u. Hasilnya apa? Halo? Integral du per u adalah ln ya, ln harga mutlak u tambah c. Kalau tak tentu tambah c, tetapi kalau tertentu tambah c-nya hilang ya. Oke? Jelas maksudnya? Jadi integral du per u adalah ln harga mutlak u. Ya, jadi ini hasilnya menjadi ln ya, ln harga mutlak u. U-nya sendiri adalah ln X. Ya, U-nya sendiri adalah ln X. Harga batasnya, nah, harga batasnya berapa? 3 sampai tak hingga ya. Jelas ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Ini enggak bisa jalan kalau enggak dihapus dulu. Ini sampai sini ngerti enggak nih? Yang lain jelas? Ngerti? Jelas, Pak, jelas. Oke. Kalau jelas ini kita clear, baru ini anetnya di ini baru bisa jalan. Nah, tuh. Nah, kemudian ini yang tadi ya. Ini dari integral anak lagi. Ya. Ini yang tadi integral du per u adalah ln u. U-nya sendiri ini u-nya kan. Integral du per u adalah ln u. Harga batasnya 3 sampai tak hingga. Ya, 3 sampai tak hingga. Jadi X-nya yang kita ganti ya. X-nya yang kita substitusi, harga batasnya tak hingga, masukkan dulu. Ln dari ln tak hingga ya dikurang ln dari ln 3. Jadi ini batas atas tak hingga, batas bawahnya 3 kan. Jadi ln dari ln harga mutlak dari ln X batas atas tak hingga, X batas bawah 3. Nah, ln tak hingga adalah tak hingga ya. Ln tak hingga adalah tak hingga. Jadi tinggal ln tak hingga dikurang ln dari ln 3. Nah, ln tak hingga sendiri ya, ln tak hingga sendiri adalah tak hingga. Ya, adalah tak hingga.
dikurang ln 3. Ln 3 ini kecil. Jadi tak hingga dikurang kecil, ya tetap tak hingga jawabannya. Nah, ketentuannya tadi kalau hasil integralnya adalah tak hingga, maka deretnya apa? Divergen enggak? Plus tak hingga maupun min tak hingga, pasti deretnya adalah deret divergen. Cukup jelas? Jelas. Halo. Jelas, Pak. Ya. Deretnya divergen. Ini yang contoh satunya, ya. Ini question? Ada pertanyaan? Halo. Cukup jelas, Pak. Yang lain? Udah jelas, Pak. Oke. Kalau sudah, aduh. Kita klik itu stop nih. Oke. Kalau sudah kita masuk berikutnya 1B ya. Oh ya, soal 1B dan 1C ada perubahan ya. Sudah tahu ya, ada revisi ya. Halo. Iya, iya, Pak. Saya sudah kirim ya. Sudah. Ke WA juga grup juga saya kirim. Ada revisinya yang tidak cocok gitu ya. Oke. 1B adalah deretnya sigma ini 3n plus 7 per n pangkat 3 tambah 5n kuadrat tambah 2n plus 6. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Nah, ini kita menggunakan dalih banding ya. Dalih banding 5. Tadi saya katakan dalih banding itu ada 5 dalih banding. Dalih banding 1 hanya bicara tentang deret divergen konvergen saja ya. Dalih banding 1 membicarakan tentang konvergen saja. Dalih banding 2 membicarakan tentang divergen saja. Dalih banding 3 ekspansi dari banding 1 berarti konvergen. Dalih banding 4 ekspansi dari banding 2 berarti divergen. Dalih banding 5, ini dua-duanya bisa. Konvergen bisa, divergen bisa. Dua-duanya sama. Asal nanti ini limit dari UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0 atau sama dengan tak hingga. Ini kuncinya ini. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Ya, dari banding 5 ya. Jadi kita langkah pertama deret bandingnya kita buat sendiri. Caranya gimana? Ya. Not kita ini. Jadi langkah pertama adalah kita sederhanakan n pangkat tertinggi pada pembilang berapa nih? Jadi koefisiennya tidak masuk ya. N pangkat 1. Jadi n pangkat pada penyebut n pangkat tertingginya adalah n pangkat 3 enggak? Pembilangnya n pangkat 1, penyebutnya n pangkat 3 enggak? Halo? Iya. Nah, Iya, ini kita sederhanakan dibagi n bagi n1, n pangkat 3 bagi n pangkat 2 enggak? Nah, inilah deret bandingnya, deret banding ini suku deret bandingnya. Maka ini dipindang ke sini ya. Ini ya menjadi sigma deret ya, sigma itu deret dari 1/n kuadrat. 1/n kuadrat ini adalah deret bandingnya ya, deret bandingnya. Ternyata oh ya ini saya harus jelaskan deret P itu. Ini deret P. Nah, Anda sudah tahu belum tentang deret P? Halo? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik. Kalau itu saya Deret harmonik ya, Pak. gimana? Hiperharmonik, betul. Deret hiperharmonik ya. Jadi ini saya mesti tambah, saya pakai dashboard. Jadi deret P ya. Nulisnya pakai mouse. Lambangnya adalah sigma, N-nya biasanya dari 1 sampai tak hingga angka 8 tidur ya. Dari 1/n pangkat P kecil. Nah, ada syarat ini dari P-nya ya. Dari P-nya nih. Jika ya ketentuannya jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deretnya adalah deret apa? Ada yang tahu?
Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, deretnya divergen atau konvergen? Ada yang tahu? Adalah divergen ya. Kalau kecil dari 1 atau kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen ya. Kecil atau sama dengan ya. Kecil atau sama dengan. Nah, jika P-nya besar dari 1, nah ini yang ya, ini besar, ini kecil sama dengan 1, kecil sama dengan 1, kalau ini besar dari 1, maka deret adalah konvergen ya. Konvergen. Cukup jelas? Halo. Jelas, Pak. Ini kuncinya itu aja. Ya, deret P. Oh ya, deret P disebut juga deret hiperharmonik ya. Hiperharmonik. Ya, deret. Anda mungkin pernah dengar waktu di SMA pernah dapat deret harmonik, pernah enggak? Halo? Kalau deret aritmetik DA kan? Deret aritmetiknya 1 tambah 2 tambah 3, ya kan? Kemudian titik-titik tambah tambah N ya, tambah N. Ya, ini enggak ada ya. Sorry, ini kita redo. Anduh. Ya, tambah N. Ya, tambah N tambah titik-titik. Nah, kalau saya seperkan ya, 1/1, kemudian 1/2, ini dari aritmetik atau dari hitung atau dari tambah, ya, dari aritmetik atau dari hitung, kemudian 1/3 dan seterusnya, terus N jadi 1/n ya, 1/n, kemudian dan seterusnya. Nah, ini menjadinya apa nih? Sigma N dari 1 ya. N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n pangkat 1 enggak? Halo? 1/n pangkat 1 enggak? Iya, Pak. Diambil dari suku ini, 1/n-nya nih. Ambil dari sini. Jadi 1/n, sigma 1/n. P-nya berapa sini? Kan untuk umumnya 1/n pangkat P. P-nya berapa? 1/n, ini 1/n pangkat 1 enggak sini? Berarti P-nya 1 enggak sini? Iya, Pak. Oh, P-nya 1. Kalau P-nya 1 apa nih? P sama dengan 1 maka deret Divergen. divergen. Inilah disebut deret harmonik ya. Ini disebut deret ya, nama mungkin di SMA sudah pernah dapat enggak nih? Deret harmonik. Ada enggak yang sebut harmonis? Ada ya. Harmonik. Misalnya nih, M. Ridho. Andu. Ya, harmonik. Atau harmonis ya. Ini sebut deret harmonik. Ya. Kalau deret aritmetik yang bilangannya berurutan, kemudian diseperkan 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 tambah 1/n dan seterusnya sampai hingga, maka dari sigma 1/n, berarti n-nya 1 sini kan. 1/n pangkat 1, P-nya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 deret divergen. Jadi deret harmonik pasti deretnya divergen. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, ini mungkin saya save ya. Nanti kalau ada mau lihat. Ini terekam ya nanti kan videonya di-share juga. Baik, kalau sudah kita kembali lagi. Ini harus di-clear dan balik lagi yang ke tadi share-nya. Kita balik yang tadi ini. Jadi ternyata ya ini tadi ini kita sederhana ini 1/n kuadrat. Ini jadinya V-nya tadi ini V-nya ya. V
V-nya itu adalah P(n) kuadrat ya. Kita sederhanakan. Mungkin saya coretnya. Ya, ini P(n) kuadratnya ini yang menjadi V-nya. Ini. V-nya adalah P(n) kuadrat. Nah, ternyata P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 2 enggak? Halo? Iya, 2 tuh bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? lebih besar. Nah, kalau lebih besar, menurut ketentuan tadi di deret P apa tadi? Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ya kan? Nah, berarti deret bandingnya adalah konvergen. Tapi kalau dia dapatnya P-nya kecil dari 1 atau P-nya sama dengan 1, deret harmonik tadi sama dengan 1 atau kecil dari 1, maka deretnya divergen ya. Nah, kemudian kita gunakan dalih banding 5 ya. Dalih banding 5. Oh ya, ini sigma ini sigma dari soalnya ini adalah UN-nya nih. Ya, ini UN-nya. Jadi sigma UN, UN-nya adalah nih sukunya di belakang sigma. Kemudian deret bandingnya ini nih, VN. VN-nya adalah P(n) kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini di not. Oke. Kita lanjutkan. Dalih banding 5 adalah limit N juta hingga dari UN per VN. Nah, UN-nya ini, kita salin UN-nya. UN-nya ini, VN-nya mana? VN-nya ini tadi kan? Atau yang di sini. Ini. Halo? Dikali N kuadrat per 1 kan? Ingat enggak? Kalau pembagian pecahan, bagi menjadi kali, maka pembilangnya, pembaginya dibalik. Betul enggak? Betul. Halo? Iya, Pak. Dibalik ya. Jadi dikali N kuadrat per 1. N kuadratnya naik ke atas. Ya enggak? Iya. Nah, kemudian N kuadrat dikali ke atas. Nah, kita kalikan nih. N pangkat 2 kali 3N adalah 3N pangkat 3. N kuadrat kali 7, 7N kuadrat. Nah, kemudian cara cepatnya adalah kita menanyakan N pangkat berapa tertinggi. Ya. N pangkat berapa tertinggi? Pangkat 3. Pangkat 3. Nah, kita ambil koefisiennya. Pembilangnya berapa koefisiennya? 3. Penyebutnya kalau tidak ada berarti 1 kan? Ya enggak? Iya. Maksudnya bukan ada N pangkat 3, koefisiennya di 1, 3 bagi 1. Sama dengan 3. Yang penting limit UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh dengan tak hingga. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Ya, tak hingga itu seperti angka 8 tidur gitu. Nulisnya ya. Halo? Jelas sampai sini? Jelas. Oke ya. Jadi tadi kita ingat VN tadi adalah dari suku dari bandingnya kita ambil dari soalnya tadi ya. Ya enggak? Itu apa tadi? N per N pangkat 3. Di sederhana apa? N per N pangkat 3 adalah N kuadrat nih ya. N kuadrat. Berarti dibagi nih dibalik, berarti dikali N kuadrat per 1. Ini N kuadrat di atas. Nah, setelah kita kalikan, kita tanya antara pembilang penyebut, N pangkat berapa tertinggi? Kalau enggak ada N pangkat 3-nya, berarti koefisiennya anggap 0 enggak? Halo? Dianggap 0 enggak? Ya, kalau enggak ada. Misalnya di sini cuma 7N kuadrat tambah 5N tambah 7 saya. Tambah 5 misalnya. Di sini enggak ada, berarti ini 0 N pangkat 3 nih. Ya, kalau penyebutnya N pangkat 3. Pokoknya antara pembilang penyebut, kita tanya N pangkat berapa tertinggi? Ya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa koefisien pada penyebut? 1. Nah, 3 bagi 1, 3. Yang penting syaratnya limit N juta hingga dari UN per VN. Ya. UN per VN itu tidak boleh 0 dan tidak boleh tak hingga. Nah, berarti ini syarat. Nah, karena deret banding. Ya, ini deret bandingnya. Karena deret banding konvergen. Di atas ya, konvergen enggak ini? Deret P. P-nya ini kan N-nya besar dari 1 kan. Kalau besar dari 1 kan tadi konvergen. Maka konvergen juga.
Jadi limit UN per VN-nya yang penting tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Jadi tidak. Nah, karena juga. Tapi kalau misalnya deret bandingnya divergen, yang penting limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Ini sama ya. Selaras. Selaras maksudnya. Konvergen, konvergen, divergen, divergen. Sama. Jadi kalau deret bandingnya konvergen, deret yang ditanya konvergen juga. Deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi sama ya. Konvergen, konvergen, divergen, divergen. Jelas sampai sini? Hello? Jelas, Pak. Any question bagi yang lain? Ada pertanyaan? Hello? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Baik. Itu ada kan ya di videonya, kalau salah saya sudah kirim tadi juga ya. Ada yang tanya, bukan yang sebelumnya sudah saya kirim, kemudian juga di soal latihan-latihan untuk persiapan ujian juga ada juga soal latihannya ya. Baik. Iya, Pak, mau tanya, Pak. Ya. Yang 3 itu dapat dari mana ya? Kan 3N3 per N3 itu, N pangkat 3. Jadi kalau N Yang mana pangkat yang ini? 3 per ya yang hasilnya 3 itu 3/1. Kita tanya N pangkat berapa N pangkat berapa tertinggi antara pemilang dan penyebut? N pangkat 3 enggak? Iya, Saya N lingkar pangkat 3. kurung nih. Ya Iya. kan? Nah, kemudian yang di pemilangnya koefisiennya apa? N pangkat 3 koefisien di depannya apa? 3 kan? 3. Ini Ya. jalan cepatnya ini. Kalau dalam panjangnya ini pembilangnya dibagi N pangkat 3, penyebut dibagi N pangkat 3 juga. Sama-sama. Berarti kalau di depannya nggak ada koefisien berarti anggapnya 1 gitu ya. Kalau enggak ada koefisien dianggap 1 ya. Memang 1 artinya itu, 1 kali N pangkat 3. Kalau enggak ada N pangkat 3-nya berarti 0 kan? 0 kali N Berarti pangkat 3. kalau N pangkat 3 dua-duanya berarti 1/1 ya. Jadi Kedua-duanya enggak ada angka gitu. iya. Ya 1/1 pangkat. betul. 1/1. Nah, 1 itu kan bukan 0, bukan tak hingga kan? Tidak Jadi sama dengan 0, divergen. tidak sama. Ya. Makasih. Oke. Jadi dari banding 5 ini berlaku dua-duanya. Kalau deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Jika deret bandingnya, karena deret bandingnya divergen, kalau ini divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi selaras, setara ya, sama ya. Halo? Ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Baik, ini anotnya kita tutup. Mana? Anot tutup. Ya. Pak Wikarya izin bertanya, Pak. Ya. Jika misalkan di pembilangnya tidak ada N pangkat 3, tadi Bapak bilang 0 ya Pak ya? Ya, betul. Berarti 0/1 hasilnya 0, artinya Nah, gagal. kalau 0 bagi 1, 0, gagal. Nah, kalau Berarti gagal kali itu, banding 5 tidak bisa dipakai. kalau gagal itu berarti tidak bisa ditentukan apakah konvergen atau divergen. Ya, betul. Baik 0 maupun sama dengan tak hingga. Ya. Oke, Ya terima mungkin kasih. kita harus pakai cara lain namanya. Nanti sebentar lagi kita ada juga ketemu tes rasio. Ada 4 kriteria tes rasio, tes akar, tes rabe, dan tes integral. Nah, tes integral tadi sudah kita kerjakan, ya kan? Halo. Di web saya kan ada ya di minggu ke-13 Infinite Series ya, yang terakhir itu kan. Yang terakhir itu bicara tentang ini. Oke ya. Nah ini sudah jelas sampai sini. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini lagi. Nah ini adalah kalau tadi suku-sukunya ini adalah positif semuanya. Di sini suku-sukunya ditentukan oleh min 1 pangkat N plus 1. Ini yang menyebabkan tandanya plus min atau min plus min plus. Sini kalau min 1 pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 pasti plus. Plus 1 ya, plus min plus min plus min.
Adakah yang min plus, min plus, min plus? Itu ada namanya 4. Pertama disebut deret berseling. Kedua disebut deret apa? Berayun. Ketiga disebut deret berganti tanda. Tandanya kan plus min atau min plus. Keempat dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Halo? Jadi kalau ada lambang min 1 pangkat n plus 1 atau min 1 pangkat n, itu pasti terjadi deret berseling ini nih, deret berseling, deret berayun, deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris alternating series. Series itu artinya deret, ya. Oke? Nah, kalau hal ini terjadi, maka kita ambil suku positifnya, ya. Suku positifnya berarti tandanya kita kita hiraukan aja ya. Kita ambil suku positifnya, yaitu n plus 3 per 2 n min 1 pangkat n. Jadi sini saya unnote pakai untuk saya coretnya. Jadi yang kita ambil adalah suku positifnya ini. Ini yang maksudnya tanda plus min plus ini tidak kita pakai. Kita ambil suku positifnya. Ya, dari sini kita ambil suku positifnya. Ya, ini suku positif. Jadi yang pertama, suku positifnya tuh makin lama makin kecil atau makin besar? Coba kita hitung, kita tes. N-nya 1 berapa tuh? 1 tambah 3, 4 per 2 kali 1 kurang 1. Berapa tuh? 4 kurang 4. Halo? 4. 4. Hah? Yang di 4 ya? bawah makin besar, jadi menurun. Wah, ini bukan turun monoton ya. Ini naik monoton ya. Ini tambah. Ini harusnya sebentar, ini mungkin saya ada salah tanda nih. Seharusnya ini kalau ini 1 tambah 3, 4, ini harusnya tambah sini ya. Ya enggak? Tambah. Coba kalau tambah berapa? Ini 4 per 3. 1 tambah 3, 4 per 3 ya. Sorry ini ada contohnya yang salah agak nih. Kita tambah bikin gede ya, ini tambah 4. Saya sini. Tambah 4. Coba kalau tambah 4 berapa? 2 per 3. 2 per 3 pangkat n. Makin lama makin besar atau makin lama makin kecil? Halo? Sukunya makin lama makin besar atau makin lama makin kecil? Makin besar. Hah? Dari pecahannya Anda lihat sini, ini kan 1 tambah 2, 2 tambah 3, 5. Terus ini 2 tambah 4, 6. 5 per 6 ya. Nah 5 per 6 dibagi N. Ya. 5 per 6 dibagi N. Pasti pecahannya itu makin lama makin kecil kan? Halo? Coba sepertiga, setengah itu kalau apa makin besar atau makin kecil? Di limit dulu ada belajar kayak gitu. Ya. Ada kan sepertiga pangkat tahingga hasilnya 0 untuk limitnya ya kan. Tapi kalau yang besarnya 1 hasilnya tahingga ya kan. Nah ini tadi ada salah sini ya. Jadi di sini makin lama makin kecil itu disebut turun monoton. Jadi kalau kita gambar grafiknya gini, gambar itu gini, menurun gini. Mendekati ini. Nah ini misalnya asintotnya sini putus-putus. Asintot. Ya, mendekati asintot. Ya, itu yang turun monoton. Kemudian limit UN-nya berapa? Ya, ini tambah 4 misalnya tertulis. Ya, yang belakang tidak ada pengaruhnya. Ya, ini tinggal dilihat N pangkat berapa tertinggi. Ingat, limit N tahingga adalah N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa koefisien pada penyebut? 2. Setengah pangkat N. Berarti setengah pangkat tahingga enggak? Halo? Setengah pangkat tahingga berapa? Makin lama, maksudnya hasilnya 0,00000 angka di ujung langit. Betul enggak? Kalau 0,0000 terus 0 dan seterusnya, itu artinya ya sama dengan 0 kan sendiri ya. Nah ini ketentuannya. Jadi kalau UN-nya
suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deretnya adalah konvergen. Itu ketentuan ini yang deret berseling, deret berayun, deret berganti tanda, atau alternating series. Ya, alternating series. Jelas sampai sini? Halo. Jelas nggak nih? Kok diam aja nih? Halo. Lumayan Pak, lumayan cukup Ya, jelas. pengertiannya gini, sukunya kalau kita lihat makin lama makin kecil, ya, makin lama makin kecil, maka itu turun monoton. Tapi kalau sukunya makin lama makin besar itu namanya naik monoton. Iya kan? Naik Ya, monoton. Pak. Jadi kalau syaratnya ini harus turun monoton, limit UN-nya 0, pasti deret itu konvergen. Itu ketentuannya itu. Untuk deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau alternating series. Do you understand? Jelas sampai sini? Jika Jelas, Pak. limitnya tidak sama dengan 0 Pak, Nah, itu gagal. deretnya Gagal. Jadi cara ini nggak bisa dipakai. Berarti kebalikannya jika naik monoton hasilnya sama Kalau yang dengan menonton juga gagal. Pokoknya dua syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satu terpenuhi, satu lagi gagal, pokoknya salah satu gagal, salah satu tidak terpenuhi, ini deretnya tidak konvergen. Mungkin divergen ya. Tidak konvergen itu bisa divergen atau tidak. Tidak ada, ya kan? Halo? Ya. Jadi untuk dia supaya konvergen, dia harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah sukunya, suku positifnya turun monoton, limit dari suku positifnya sama dengan 0, maka deret konvergen. Itu ya syaratnya perlu diingat. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada. Kalau ada, ini kita teruskan. Nah, ini menggunakan deret Maclaurin. Tentukan deret Maclaurin dari fungsi X adalah sama dengan sin X. Gunakan 5 suku pertama yang tidak 0 untuk mencari pendekatan nilai sin 3 berapa. Sebetulnya bentuk ini adalah mencari daftar daftar sin untuk trigonometri. Mengapa sin 30 derajat adalah setengah? Anda tahu datang dari mana? Mengapa sin 30 derajat aslinya setengah? Itu dari sini, dari Maclaurin ini. Nanti nilainya adalah sin 30 derajat tuh 30 derajatnya diubah menjadi radian. Anda tahu kan? Pi radian adalah 180 derajat karena lingkaran kedua pi radian 360 derajat. Maka pi radian 180 derajat. Nah, kalau 30 derajat itu berapa radian? Itu bisa dihitung ya. Atau dalam derajat oke lah. Nah, kalau kita dalam derajat sin 30 derajat kan setengah. Dia dapatnya kalau dari misalnya adalah 0,49999999999. Di bulan 0,5. Jelas segitu? 4 desimal atau 5 desimal atau 6 desimal. Pernah lihat daftar log yang menggunakan trigonometri kan? Sin, cos, tan. Kenapa zaman dulu itu, Pak? Zaman dulu. Sekarang Anda pakai kalkulator sudah keluar ya kan? Ya kan? Nah, sekarang oke. Nah, ini solusinya. Fungsi X-nya adalah sin X, ya. Fungsi 0 berapa? Sin 0 0. Jadi nyelang gunakan 5 suku pertama yang tidak 0. Ya, tidak 0. Berarti 0 ini enggak masuk ya. 0 enggak masuk. Baru 1 tanda conteng nih. Apa nih tanda rumput nih apa? Contengnya artinya baru 1. Nah, turunan sin turunan pertamanya adalah sin turunkan cos, betul enggak? Turunan pertama fungsi X adalah sin X diturunkan cos X. Maka turunan pertama fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 adalah 1. Nah, baru 1. Turunan kedua, turunkan lagi min, ini saya coret dulu ya.
Anot. Ya, turunan kedua, turunan pertama tuh boleh ditulis gini ya. Turunan pertama tuh boleh aksen dari X. Ada gak simbol lainnya adalah fungsi F ini dikurung di atasnya angka 1. Angka 1 ya. Angka 1 dari X. Nah, ini yang dipakai untuk turunan keempat dan seterusnya. Ya. Nah, kan turunan kedua adalah Anda gunakan double aksen, ya kan? Ini double aksen dari fungsi X. Ini secara umum ini boleh tulis ini angka 2-nya dikurung di atas dari X. Nah, ini turunan kedua, turunan cos adalah min sin ya. Turunan cos adalah min sin X, maka turunan kedua fungsi 0 adalah min sin 0, 0. 0 ini enggak dipakai kan? Hilang. Ini hilang nih. Ini yang hilang nanti, sukunya hilang. Turunan ketiga. Nah, turunan ketiga juga boleh ini angka 3 sini ya. Nah, turunan min sin, min tetap min, sin turunannya cos. Ya, min tetap min. Sin turunannya cos, sehingga turunan ketiga adalah dari fungsi 0 adalah min cos 0 sama dengan min 1. Ya kan? Karena cos 0 nilainya 1. Jadi ada min 1 ya. Jadi baru 2 ya. 1, 2. Ini minta 5 tadi. 5 suku pertama yang tidak 0. Nah, turunan keempat, nah ini mulai sama nih. Ya, cara nulisnya begini. Turunan keempat, 4-nya dikurung dx adalah min dari turunan cos apa? Min cos. Min tetap min, turunan cos min sin. Min kali min plus. Ini sama enggak min nih? Halo? Coba Anda lihat. Ini sin X enggak nih hasilnya? Iya, sin X. Jadi ini berulang ini namanya periodik. Ya, terjadi berulang lagi ya. Ini ulang lagi bentuknya Anda lihat. Jadi sin X, turunan keempat fungsi 0 adalah sin 0, 0. 0 ini juga hilang ya. Berarti ini kan ini yang menyebabkan sukunya hilang. Ya. Kemudian turunan kelima, turunan sin cos. Sama urutan ini sama. Anda lihat. Turunan sin cos, turunan sin cos. Sehingga turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0, 1. Nah, 3. Turunan keenam, min sin X, turunan cos adalah min sin X. Turunan keenam fungsi 0 dan min sin 0, 0. Ini juga hilang kan nanti. Turunan ketujuh, min sin. Min tetap min, sin turunannya cos. Jadi turunan ketujuh 0 adalah min cos 0, 1. Baru apa nih? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Ya kan? Halo? Dia harus 5 kan? Iya, Pak. Halo? Iya, Ini enggak Pak. bisa jalan lagi. Jadi terpaksa gini dia dihapus nih. Ini susahnya layarnya udah terbatas ya. Kita clear. Kemudian anotnya kita hilangkan. Nah, baru bisa gerak. Nah, turunan ke berapa tadi? Turunan keempat tadi ya. Turunan kelima sudah ya. Turunan keenam min sin tadi ya. 0. Turunan ketujuh min dari sin X. Sin X turunannya cos X. Sehingga turunan ketujuh sin 0 adalah min cos 0 adalah min 1. 1, 2, 3, 4. Baru 4 ya. Turunan ke-8 min dari turunan cos min sin enggak? Halo. Turunan cos adalah min sin. Jadi di depannya ada min. Min dari min sin. Min plus sin X. Balik lagi. Jadi ini sin, dibalik sin lagi. Jadi berulang-ulang ya. Ya, sin. Nah, jadi turunan ke-8 fungsi 0 adalah sin 0, 0. 0 ini menyebabkan sukunya hilang deh ya. Turunan ke-9, turunan sin, turunannya cos. Cos 0, 1. Jadi udah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang suku tak 0. Paham maksudnya? Nah, baru kita masukkan, oh ya ini direct Maclaurin. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya tambah ini ya. Masuk ke whiteboard-nya. Awalnya itu ada namanya Deret Taylor. Pernah dengar nggak Deret Taylor? Taylor. Bukan Taylor tukang jahit ya. Halo? Taylor juga tulisnya kan? Ya enggak? Tukang jahit Taylor enggak? Taylor Swift, Pak. Nah. Deret Taylor ini catatannya A-nya tidak sama dengan 0.
Ya. Jadi terjadi sini fungsi X sama dengan fungsi A. Belum pernah belajar ya nih? Ya, fungsi X dan fungsi A ditambah serba satu. Apa serba satu itu? Turunan pertama, ini pertamanya aksen ya. Turunan pertama atau angka 1 dikurung boleh, per 1 faktorial dikali X min A pangkat 1. Itu serba 1 namanya. Serba 2 apa? Turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial ya kali X min A pangkat 2. Serba 3 turunan ketiga boleh 3 aksen atau angka 3 dikurung boleh ya per 3 faktorial dikali X min A kurung pangkat 3. Serba 4. Nah, ini 4 harus dipakai angka 4 dikurung ya. Dari fungsi A ya, fungsi A per 4 faktorial kali X ya, ini faktorial sini. Min A kurung pangkat 4 dan seterusnya. Turunan kelima dan seterusnya. Jelas sampai ini? Ini disebut deret Taylor. Kemudian ada lagi kalau deret Taylor menyatakan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Justru terbalik, deret Max-Laurin A-nya sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0. Nah, deret Max-Laurin ini Max ini dari orang mana nih? Inggris atau Amerika? Ya, Max-Laurin justru A-nya yang sama dengan 0. Jadi dia ambil dari deret Taylor, kalau berlawanan, kalau si Taylor bilang, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Max-Laurin menyatakan A-nya justru sama dengan 0. Ya. Jadi diganti semua dari deret ini diganti jadi apa? Fungsi X sama dengan, nah A-nya diganti 0. Jadi fungsi 0, A diganti 0 ditambah fungsi aksen. Oh ya ini sorry, fungsi aksen A ya. Ini A tadi ya, kok X saya bikin tadi ya. Fungsi aksen A nih, sorry. Ini A ya, ini juga A nih. Bukan X, semuanya A. Fungsi A, ini fungsi aksen A, fungsi double aksen A, 3 aksen A, 4 aksen A. Ya. Jadi semua A-nya ganti 0. Jadi fungsi turunan pertama dari fungsi 0 per 1 faktorial. Ya, 1 faktorial kali X kurang 0. X kurang 0 berapa? Ya X ya kan. X kurang 0 dia X pangkat 1. Ya pangkat 1. Turunan kedua, nah ini ambil sini. Fungsi 0 per 2 faktorial. Kemudian X min. Sorry. Salah. Ini mana? Andu. Di sini X kurang 0 pangkat 2. X kurang 0, X di pangkat 2, X kuadrat. Berikutnya turunan ketiga. Boleh 3, boleh aksen ya, terserah. Dari fungsi 0 per 3 faktorial. X pangkat, X kurang 0 pangkat 3. X pangkat 3. Turunan keempat. Berikutnya turunan keempat kurung. Ya, kurung nih. Fungsi 0 per 4 faktorial. X kurang 0 pangkat 4. Ya. X kurang 0, X ya pangkat 4. Dan seterusnya. Jelas ya? Ini deret Taylor, ini deret Max-Laurin. Kita save ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu Halo.
pertanyaannya yang Maclaurin itu kan tidak sama dengan 0. Mungkin karena itulah di soal Bapak itu sin-nya yang dimasukkan 0 semua ya, sudutnya. Sin 0, X 0 karena ini ya. Itu Harus sama dengan 0. Maka fungsi aksen 0 berapa? Maka kita lihat. Sampai sini jelas ya? Halo? Oke, kita kembali lagi yang tadi. Ya. Mana tadi? Kita kembali lagi tadi ini ya. Nah, sudah kelihatan nih? Halo? Ya, Anda lihat di sini kan? Dari Maclaurin adalah fungsi X dengan ini. Jadi dia begini, dicari tadi kan ini setelah fungsi misalnya fungsi aksen X dapat, fungsi aksen 0 berapa? Cos 0. Ya, semua X-nya diganti 0, betul. Ya, semua X diganti 0. Nah, sampai tunang ke 9. Maka kita cari deret Maclaurin adalah fungsi X adalah tadi rumusnya. Fungsi 0 serba 1 apa? Fungsi aksen 0 per 1 faktorial kali X pangkat 1 ditambah serba 2 apa? Fungsi double aksen 0 per 2 faktorial kali X kuadrat ditambah serba 3 fungsi 3 aksen 0 per 3 faktorial kali X pangkat 3 fungsi 4 dari 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4 sampai yang ke 9. Ya. Nah diganti ini semuanya nih. Angka-angka ini kita masukkan nih. Ya. 0, 1, 0 ini. Yang pertama ini tadi 0. Ini 0. Ya, kita masukkan ini 0 sini. Ini 0. Kemudian ini fungsi aksen 0-nya berapa? 1. Ya. Kita masukkan semuanya. Kemudian yang 0 ini hilang semua enggak nih? Halo. Yang jawabannya 0 di sini habis enggak nih? Coba lihat. Halo. Iya, Pak. 0 hilang ya kan? Maksudnya enggak ada nilainya. Ini 0 per 2 faktorial kali X kuadrat hilang. 0 per 4 faktorial kali X pangkat 4 hilang. 0 per 6 faktorial kali X pangkat 6 hilang. 0 per 8 faktorial kali X pangkat 8 juga jadi 0 hilang. Maka tinggallah 1 per 1 faktorial. 1 faktorial berapa? Halo? 1 faktorial berapa? 1 kan? 1, Pak. 1. Perjanjiannya tuh sebenarnya 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Ya. Nanti saya jelaskan tadi ya mengapa ya. Jadi ini 1 faktorial 1 bagi 1 kali X pangkat 1 terus ini min 1 per 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 kan? Ya, Iya. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 3. Kemudian 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 5. Kemudian di sini ini tandanya selang-seling ya, plus min plus. Nah, pangkat 7 min ya sini ya, min. Terus ini 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali S pangkat 7. Kemudian 9 faktorial ini min plus ya. Tandanya selang-seling nih. Ini dari berayun juga ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Pangkat 9 dan seterusnya. Nah kita selesaikan hasilnya ini. Ini angkanya gede ya hitungnya. Anda kan boleh gunakan kalkulator kan? Halo? Enak ya. Kalau enggak setengah mati hitungnya nih. Nah, sudah dapat ini hasilnya terakhir ya. Maka X-nya yang tanyakan tadi soalnya sin 3 enggak? Mencari penyelesaian nilai sin 3. Petunjuk gunakan pembulatan 3 angka penting. Nah, pembulatan 3 penting hasilnya pembulatan 3 angka di belakang koma. Paham maksudnya? Pembulatan 3 angka penting ini maksudnya pembulatan di belakang koma sebanyak 3 angka. Jadi kita cari sampai 4 angka itu ya. Biasanya gitu pembulatan. Nah kita hitung sini semua dalam bentuk desimal kita jumlahkan hasilnya ini. Ini lebih dari 4. Nah kita butuhnya 3. Kita kasih batas ini. Kemudian kita lihat 145. Di belakang 5 nih kalau dia 5. Anda tahu pembulatan ya. Halo? Kalau Ya, Pak. ini 5 sampai lebih dari 5 dan termasuk 5 lebih dari 5 bulat ke atas. Tapi kalau kurang dari 5 dibuang saja kan, integer ya. Integer hilang, hapus saja. Maka tinggal 0,145. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak.
Oke. Jelas, Pak. Harus ini hati-hati ya. Baik. Ini terakhir adalah ini nomor 3, tentukan interval kekonvergensian atau konvergenan ya deret berikut. Atau sering disebut apakah deret ini atau untuk nilai X berapa deret ini konvergen dan untuk X yang mana deret ini divergen. Itu pertanyaannya. Untuk X yang mana deret ini konvergen dan untuk X yang mana deret itu konvergen. Ini disebut deret kuasa atau power series nih. Deret kuasa atau power series. Ini bagian terakhir. Ya. Halo? Di latihan soal-soal kuis juga ada ya. Di bagian terakhir coba Anda lihat. Tadi saya ulang kirim lagi tuh. Kalau salah yang tanya Berarti siapa? keluar di kuis ini Pak ya. Tata yang tanya tadi. Halo, Iya, tadi Pak, yang tanya saya siapa deh? Tata kalau salah. Kalau enggak salah. Nah, saya tanya padahal saya sudah kasih namanya bukan kuis. Namanya apa? Tahap. Latihan tahap kedua. Sebenarnya Anda udah ngerti gitu. Oke lah. Nah, ini bentuk majemuk ya. Biasanya kalau ini tunggal ini X saja nih. X pangkat N. Jadi tidak ada X kurang 3-nya. Halo? X pangkat N aja. Tapi ini bentuk majemuknya. Ya. Tidak apa-apa. Oke, tentukan interval apakah untuk harga X yang mana deret kuasa ini konvergen dan untuk X yang mana deret kuasa ini divergen. Power series ya. Power series. Nah, ini kita ubah ini jadi kalau tadi yang kita pelajari di sigma dari fungsi n saja, ini ada X-nya nih. Maka ini berbentuk adalah ini saya kasih tahu. Sebetulnya untuk umumnya ini. Ini anot, coret-coretannya ini. Secara umum bentuknya gini, sigma n dari 1 sampai tak hingga dari X pangkat N per N pangkat berapa? Bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 ya. Nah ini sering ditulis begini sigma N sama dengan 1 seper N kuadrat kali X pangkat N. Ini yang tunggal X pangkat N. Ke majemuknya nih. Ini bentuk majemuknya. Yaitu X min 3 atau 2X min 5 tambah per 7 boleh aja. Pangkat N. Ya. Jelas ya, ini untuk tunggalnya. Nah ini yang disebut AN-nya nih. Seper N pangkat 2 ini adalah AN-nya. Jadi bentuk umumnya adalah AN kali S pangkat N. Jelas maksudnya? AN kali S pangkat N. Jadi bentuk umumnya adalah sigma AN kali X pangkat N. Ini yang tunggal. Kalau majemuknya sigma AN kali X ini diganti Z. Z pangkat N. Z itu yang fungsi X-nya bisa X min 3, bisa 2X tambah X min 5 per 7, bisa aja. Ya, ini Z per pangkat N. Jelas ini? Ini bentuk tunggal, ini bentuk majemuk. Ini ya. Sudah ngerti sampai sini? Hello. Mungkin nanti sebelum Anda UAS, ujian akhir semester, saya mau tambah 1 vikon. Anda bersedia kan untuk membahas soal latihan dari persiapan UAS, ujian akhir semester. Ini di luar kewajiban sebenarnya ya, sebagai tambahannya. Biasanya saya lakukan gitu. Anda bersedia kan? Banget Pak. Bersedia Pak. Oh, Iya, sangat. sekali, Pak. Ya tentu ya. Bisa banyak bertanya di sana. Baik. Bisa enggak ngerti, kalau enggak ngerti bisa bertanya. Baik, ini bentuk ternyata soal ini adalah bentuk majemuk. Jadi berarti sigma dari X min 3 ini Z. Ini Z-nya nih. Ini adalah Z. Z pangkat N bentuknya nih. Ini adalah Z pangkat N. Berarti Z-nya adalah X min 3. Maka di sini kita pecah menjadi seper N pangkat 3 kali ini Z-nya nih. Ya, Z yang dalam kurung ini Z. Z pangkat N. Maka di sini AN-nya ini. AN-nya adalah, nih Anda lihat nih, AN-nya adalah seper N pangkat 3,
Z-nya adalah X-3. N-nya enggak ya. Z-nya ini Z pangkat N sudah. Di Z-nya adalah X-3. Paham ke sini? Halo? Nah, kalau sudah kita hilangkan dulu ini anatnya. Oke. Nah, baru kita mulai menghitung jika AN adalah seper N pangkat 3, Z-nya adalah X-3, AN per 1 berapa? Ini kita mau hitung nanti jari-jari konvergensinya. Ingat jari-jari tidak boleh negatif kan? Pernah enggak jari-jari negatif? Enggak pernah. Maka supaya dia positif dikasih harga mutlak. Walaupun nilai dalam negatif, harga mutlak aslinya selalu positif. Ya. Nah, AN per 1 adalah seper N plus 1 pangkat 3. Ini pakai segitiga Pascal nih. 1, 3, 3, 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Jadi ini AN ini, maka dicari AN plus 1. AN plus 1 adalah seper N plus 1 pangkat 3 enggak? Pakai segitiga Pascal. 1, 3, 3, 1. Betul enggak? Halo? Koefisiennya 1, 3, 3, 1 kan? Halo? Kalau enggak bisa paling gampang udah pakai ini. N plus 1 pangkat 2 berapa? Berapa ini pakai segitiga Pascal? Kuadrat suku utama adalah N kuadrat. Ya enggak? Ini N kuadrat. Ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua berapa? 2 kali N kali 1. 2N. Kemudian tambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat 1. Tambah 1. Nah, maka N plus 1 pangkat 3 apa? Adalah N plus 1 dikali apa? N plus 1 pangkat 2 enggak? Pangkat 3 itu kan pangkat 1 kali pangkat 3, pangkat 2 enggak? Pangkat 2-nya udah tahu ini, masuk sini. Berarti salin N plus 1 kali N kuadrat tambah 2N plus 1 di sini. Ganti nih, ini diganti. Nah, dikalikan, nah, itu sama, hasilnya pasti sama ini. Kalau Anda enggak lupa rumus segitiga Pascal yang pangkat 3. Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti saya usahakan ini pangkat 2 aja lah. Ya, kalau saya pangkat 3 tuh Anda pusing sendiri nanti. Yang penting prinsipnya udah tahu ya. Oke? Jelas sampai sini? Nah, kemudian dia jadi konvergensi, lambangnya adalah rho. Mungkin di fisika nih massa jenis, betul enggak? Lambang Pak. kayak tauge ini, tauge. Rho, ini rho bacanya. Ya, rho. Dia jadi konvergensi adalah rho atau R boleh enggak? Ya, biasanya rho. Limit N juta hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1 ini bentuk rasio ya. Tapi terbalik kalau di tes rasio apa tadi? UN plus 1 per UN ya. UN plus 1 per UN. Kalau ini AN per AN plus 1. Sehingga limit dari N juta hingga AN-nya berapa? AN-nya seper N pangkat 3. AN plus 1-nya ini. Ini AN plus 1-nya nih. N plus 1-nya adalah seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Nah ini kalau dibagi ini dibalik ya. Seper N pangkat 3 kali apa? Ini dibalik menjadi N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per 1. Ya enggak? Jadi Iya, seolah Pak. ini naik ke atas gitu. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Sehingga ini. Nah ini jalan cepatnya. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? 1. 1 bagi 1? 1. Harga mutlak 1? 1. Limit 1? 1. Udah. Ingat jari-jari tidak boleh negatif. Ya. Jari-jari konvergensi namanya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Halo? Itu Jelas, kalau Pak. digambar jari-jarinya seperti apa, Pak? Apanya? Kalau digambarkan itu di konvergensi untuk jari-jari itu maksudnya radius atau bagaimana? Bentuk jari-jari. Fisiknya kita belum lihat ya. Kalau nanti Anda belajar
nanti di kalkulus 2 namanya Laplace transform, transformasi Laplace. Nah, rumus dasar itu enggak dijelaskan deh. Itu saya peroleh adanya di YouTube. Saya cari ketemu. Ada 2 video yang dikemukakan oleh dijabarkan oleh Profesor Arthur Mutok namanya dari MIT Amerika Serikat. Beliau ternyata rumus dasar dari Laplace transform atau transformasi Laplace itu berasal dari kosa ini. Yang ini yang tadi saya buat apa? AN kali X pangkat N. Itu. Yang rumus tunggalnya. Nah, nanti Anda lihat ya. Saya mungkin tanggal 23 ini akan membahas itu kepada dosen-dosen BINUS gitu. Saya dapat tugas untuk memberikan semacam apa kolokium ya. Jadi bukan saya nemukan, saya yang memaparkan yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Mutok. Tapi ada hal tertentu di situ yang tidak jelas. Tiba-tiba kok AN, sukunya AN jadinya apa gitu. Nah itu yang saya bahas dari mana datangnya itu. Penjabarannya nanti bisa saya kirim ke Anda juga. Oh ya nanti kalau Anda apa namanya WA-nya itu jangan Anda resign ya keluar gitu. Nanti kalkulus 2 saya bisa bantu di sana sampai kalkulus 3. Ya. Kalau Anda tidak jelas, dulu juga di mahasiswa yang TKI yang ada di apa Qatar juga saya bantu sampai kalkulus 3 juga. Yaitu yang ada juga. Kalkulus 2 siapa yang ajar, Pak? Ganti lagi ya gurunya. Saya kayaknya Dosennya. diberikan yang basic ini saya yang ngajar, kalkulus 2 dosen lain. Kalkulus 3 juga dosen lain. Tapi saya mungkin coba membuat apa soal latihannya juga serta videonya nanti ya. Supaya bisa membantu Anda juga. Oke. Sebetulnya itu ada videonya di secara umum yang di web saya itu. geocities.ws/wikarya. Ya. Baik. Kita lanjut dulu. Ini jajar kompetensinya 1 ya. Halo. Kalau sudah kita teruskan. Baik. Nah ini karena dia jadi kompetensi 1 maka ada syaratnya. Syarat direct konvergen adalah harga mutlak Z kecil dari rho. Ini Z-nya ya. Kalau yang tunggal nih X. Harga mutlak X kecil dari rho. Sebetulnya Anda bisa langsung ini ya. Kalau Anda sudah ngerti. Kalau ngerti ini Anda bisa langsung nih. Ini langsung aja nih. X min 3. Gitu. Langsung. Ini yang dalam agama ini dalam agama X min 3 ini terletak antara apa? Nah, ini negatif dari jajar konvergensi dan positif dari jajar konvergensi. Ya. Antara. Nah, ini sebetulnya dia pakai cara yang biasa panjang jalan hitung. Anda lihat asal ini apakah sama dengan ini? Coba. Jadi harga mutlak ini terletak antara negatif jajar konvergensi dan positif. Yang kecil negatif, yang besar positif. Sekarang coba lihat. Supaya min 3 ini hilang, saya tambah 3 enggak? Halo? Supaya min 3 ini hilang, saya tambah 3 enggak? Min 3 tambah 3 0 enggak? Iya. Nah, karena ini tambah 3, supaya adil semua tambah 3. Jadi min 1 tambah 3, yang sebelah kiri, yang kanan 1 ditambah 3. Betul enggak? Berarti adil kan? Sama rata, semua dapat tambah 3. Nah, min 3 tambah 3 0 kan? Tinggal X saja. Terletak antara apa? Min 1 tambah 3 berapa? 3 kurang 1? 2. 1 tambah 3, 4. Sama enggak? Halo? Sama, Pak. Sama enggak? Sama, Pak. Sama. Kalau Anda pakai yang ini yang jalan biasa, jalan panjangnya. Supaya hilang harga mutlak, kita kuadratkan kiri dan kanan. Supaya hilang harga mutlak, Anda lihat di X min 3 kuadrat sebelah kiri,
tandanya tetap. Sebelah kanan 1 di 1 kuadrat. Paham maksudnya? Kemudian ini dipindahkan ke dipindahkan yang ini ke kiri tanda menjadi min. Nah, ini menjadi A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B enggak? Rumusnya kan? A kuadrat kurang B kuadrat adalah A tambah B kali A kurang B kan? Ajar SMP tuh, masih ingat enggak? A Ya, kuadrat kurang B kuadrat A tambah B kali A kurang B. Nah, ini dijumlahkan X min 3 tambah 1 jadi min 2 dalam kurung. Ini X min 3 min 1 jadi X min 3 kurang 1 jadi min 4. Ini pakai garis bilangan. Nilai ini sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X 2. X kurang 4 sama dengan 0. Walaupun terbalik tetap yang kecil sebelah kiri. Yang besar sebelah kanan. Kemudian tanda ini tetap ya. Dari kecil 0. Nah, kalau di depannya X-nya positif ya. Ini positif, ini positif. Positif kali positif apa? Positif. Positif, negatif, positif. Seling ya. Dari kanan dulu. Dari kanan. Positif, negatif, positif. Kemudian kita lihat tanda nih. Tanda ini kecil 0. Artinya negatif enggak? Kalau besar 0 artinya positif. Kecil 0 artinya negatif kan? Berarti daerah negatif yang memenuhi syarat. Berarti jawabannya di sini apa? X terletak antara 2 dan 4. Sama enggak? Halo? Sama. Ya, jalan cepatnya ini. Ini jalan cepatnya. Kalau Anda mau pakai, jalan cepatnya ini. Kalau jalan panjangnya ini. Sudah paham? Paham, Pak. Ya? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi ini jalan panjang, ini jalan singkat. Ya. Di ujian boleh pakai jalan singkat nih. Boleh. Ya, seperti ini. Ya. Baik. Kalau ada. Kemudian supaya cepat ini juga kita sebetulnya syarat direct divergen ini berlawanan. Harga mutlak Z kalau konvergen kecil rho dari konvergensi, kalau syarat direct divergen harga mutlak Z besar dari rho. Nah, kita enggak melalui itu, kita pakai garis bilangan aja gini. Pakai garis bilangan ya, garis bilangan kita kasih titiknya 2 harga. Ini nilai berapa sini? 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Ini 2 ya. 2 dan 4. Kemudian tadi konvergennya terletak antara 2 dan 4. Ini kan antara 2 dan 4 adalah konvergen. Kita singkat konver ya. Konver. Berarti divergennya mana? Kalau ini adalah konvergen, di luar ini adalah divergen. Ya, di luar ini. Di luar ini adalah divergen. Berarti ini adalah divergen. Div ya. Ini juga divergen. Jadi divergennya apa? Divergennya di kiri dan kanan ini. Karena di tengahnya konvergen. Ya kan antara 24 konvergen. Berarti kiri kanannya. Ya, ini apa artinya sini? Kalau sebelah kiri di 2 lebih kecil atau lebih besar? Halo, sebelah kiri Lebih tandanya lebih kecil. Kecil. Kalau sebelah kanan artinya apa? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi X ini 4. Kalau sebelah kanan lebih Lebih besar. besar. Sini apa? Atau Atau. itu lambang V ya. Dalam materi diskrit. Tapi ya ada kalau tulisnya atau boleh. Atau ya udah. Ya jelas ya. Sebelah kiri lebih kecil, sebelah kanan lebih besar. Ini yang divergen. Ya. Ini konvergen, ini divergen. Jelas sampai sini? Nah, kemudian Jelas, kita Pak. periksa di titik 2 ini masuk konvergen atau divergen. Di titik sama dengan 4, X sama dengan 4, masuk konvergen atau divergen. Nah, ini yang kita periksa. Yang terakhir ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Kalau jelas, kita teruskan. Anot. Nah, ini dia nih tadi. Saya jelaskan ini. Jadi, ngerti ya? Antara 2 dan 4 ini adalah konvergen, maka di luarnya adalah divergen. Divergen ini di luarnya.
Nah, ini artinya apa? Sebelah kiri dari 2, kecil dari 2. Sebelah kanan dari 4 apa? Besar dari 4. Ya kan? Nah, sekarang di titik sama dengan 2, kita periksa. Masuk konvergen atau divergen? Sebelah kanan 4. 4-nya masuk konvergen atau divergen? Nah, itu kita periksa. Nah, ini kita periksa pertama nih. X sama dengan 2. Kita masukkan ke soalnya. Ingat soalnya ini tadi kan? Halo? Sigma dari X min 3 pangkat N per apa? Mana nih? Not. Ya. Jadi X sama dengan 2 kita periksa, kita masukkan. X-nya kita ganti. Jadi X kita ganti 2, 2 kurang 3 pangkat N per N pangkat 3. 2 kurang 3 berapa? 2 kurang 3 adalah min 1. Min 1. Pangkat N per N pangkat 3. Deret apakah ini? Mesti kan tadi. Deret berayun atau berseling atau berganti tanda atau alternating series. Betul enggak? Halo tadi? Nah, Iya, betul. ini boleh kita tulis sigma dari min 1 pangkat N per 1 per N pangkat 3. Ingat, ini tanda plus min ini sini kan. Plus atau min. Ya kan? Itu tidak pakai. Kita ambil yang suku positifnya. Ini UN-nya. UN-nya adalah 1 per N pangkat 3. Maka UN-nya adalah 1 per N pangkat 3. Kalau ini jelasnya. Kalau suku pertama 1, 1 per 1 pangkat 3, 1 bagi 1, 1. Berikutnya tambah 1 per 2 pangkat 3 berapa? 1/8. Berikutnya tambah 1 per 2 pangkat 3 pangkat 3, 1 per 27. Makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Makin kecil itu turun monoton. Betul ya? Turun monoton. Suku positifnya turun monoton. Jadi selingnya kita ambil ya. Kemudian limit UN-nya kita periksa. Kita masukkan. UN-nya adalah 1 per N pangkat 3. Kita masukkan N-nya adalah menuju taingga. Kita ganti. Taingga pangkat 3 adalah taingga. 1 taingga dalam limit. Limit ini jangan lupa ya. Halo. Limitnya ditulis ya. Sampai terakhir. Limit dari 1 taingga adalah 0. Udah. Ketentuannya apa tadi? Kalau suku positifnya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deretnya konvergen. Berarti 2 ini masuk ke konvergen. 2 ini masuk ke konvergen. Jelas? Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian untuk X sama dengan 4. Ya, X sama 4 kita masukkan lagi nih. Ini kita masukkan nih. X-nya kita ganti. 4 kurang 3 kurung pangkat N per N pangkat 3. 4 kurang 3 kan 1. 1 pangkat N kan 1. Ya, 1 pangkat berapapun 1 kan. Deret apakah ini? Masih ingat enggak tadi? 1 per N pangkat 3 adalah deret P. Betul enggak? Deret hiperharmonik. Tadi saya jelaskan tadi. Deret P atau deret hiperharmonik. Berapa P-nya? P-nya adalah 3. 3 itu bagaimana taruh 1? Besar atau kecil atau sama dengan? Lebih besar. Lebih Besar. besar. Ya enggak? Ya. Lebih besar kan? 3 lebih besar dari 1. Maka deretnya konvergen. Jadi, wah 2 masuk konvergen, 4 juga masuk konvergen. Ada kalanya kalau ini misalnya 1 per N. P-nya 1. 1 sama dengan 1. Berarti apa? Deretnya Divergen. 4 masuk divergen. Kalaunya P sama dengan 1 atau kecil dari 1. Ya enggak? Misalnya ini akar N. Akar N itu kan N pangkat setengah. N pangkat setengah berarti P-nya setengah kan. P setengah kecil dari 1. Kecil dari 1 deret di divergen. Ya, kalau P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1. Jelas sampai sini? Nah, ternyata sini X sama dengan 2 dan X sama dengan 4, dua-duanya masuk konvergen. Karena masuk konvergen, maka terakhir kita jawab begini. Terakhir kita jawab nih. Jadi deret konvergen, tadi kan konvergen antara 2 dan 4. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Antara 2 dan 4. Kemudian deret divergen baru dapat tadi kan. Divergen dari apa? Sebelah kiri dari 2, sebelah kanan dari 4. Ingat enggak tadi? X kecil dari 2 atau X besar 4. Nah, tanya tadi, 2 itu masuk konvergen divergen tadi?
Ternyata duanya masuk konvergen, betul enggak? Maka Iya. sama dengannya letak di sini. Nah, 4 ini masuk apa? Konvergen juga. Maka 4 ini kita kasih sama dengan di sini. Seandainya 4 ini divergen, di sini letaknya. Kalau divergen. Paham maksudnya? Jadi kadang-kadang bisa dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen atau silang. 2-nya masuk konvergen, 4-nya masuk divergen. Bisa juga gitu. Tergantung ini ya. P-nya itu. Kalau P-nya besar dari 1 konvergen. Tapi kalau kecil dari 1 divergen sama dengan 1 divergen juga. Ya kan? Divergen di sini. Sama dengannya. Paham? Halo? Paham, Pak? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Karena ada, tadi saya mau jelaskan tentang oh ya, ini tadi udah ya. Ini masih bisa diteruskan. Oke, tadi mengapa ada pertanyaan, mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial dan nilainya 1? Ya kan? Anda tahu nggak? Mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Sekarang buktinya apa? Nah, apa buktinya? Kalau saya senang dengan bukti-bukti ini supaya basic matematiknya kuat. N faktorial itu apa rumusnya? N faktorial sama enggak? N dikali N min 1 faktorial. Itu enggak? Ingat tadi, 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. Betul enggak? 5 faktorial sama enggak? 5 kali 4 faktorial. Iya, Pak. Di mana 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Betul enggak? Sebetulnya kan 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan berarti itu adalah apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan 4 faktorial. Jadi kalau saya katakan 5 faktorial itu sama enggak dengan 5 dikali dengan 4 faktorial. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ambil ini rumusnya nih. Saya ambil N min 1 faktorial adalah N faktorial bagi N ya. N min 1 faktorial sama dengan N faktorial dibagi N. Ya ini jadi rumusnya ini. Nah akhirnya saya ambil N sama dengan 1. Coba saya ambil N sama dengan 1. Saya masukkan. 1 kurang 1 faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 1. Ya enggak? Halo? N-nya saya ganti 1. 1 kurang 1 berapa? 0. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial bagi 1 faktorial enggak? Ini bukti mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. Nah, mengapa sama dengan 1? Ini perjanjian para ahli matematik bahwa 0 faktorial 1 ya kalau 0 faktorial mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial? Ini jawabnya. Mengapa? Sama dengan 1 ini adalah perjanjian. Tapi mengapa 0 faktorial dengan 1 faktorial inilah buktinya. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya silakan ya. Halo. Kesempatan Anda bertanya. Nanti Anda ujiannya kapan? UASnya? Ada yang sudah tahu ujian akhir semesternya? Tanggal 15 sampai 22. Saya catat ya. Jadi UASnya tanggal berapa? 15 sampai 22. 15 sampai 22.
Berarti sebelum 15 kita sudah ada Vicon tambahan. Oke ya. Vicon untuk UAS ya, untuk latihan persiapan UAS ya. Berarti sebelum tanggal 15 Februari ya. Oke. Nanti saya coba cari ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Any question? Jelas, Pak. Cukup Jelas. jelas. Sudah jelas, Pak. Baik. Kalau sudah ini saya save. Mungkin ini ada terekam nih ya. Nanti ini di samping video juga ada tulisan apa bentuk foto dia. Ya, dalam bentuk foto itu terekam masuk di apa. Baik. Kalau sudah kalau ada pertanyaan lagi enggak? Halo? Masih Enggak ada, punya Pak. kesempatan? Oh ya, tadi supaya Anda tahu juga bahwa deret bahwa dalih banding itu ada 5, tapi yang kita pakai dalih banding 5 ada 5, dalih banding 1, dalih banding 2, dalih banding 3, dalih banding 4, dalih banding 5. Tapi yang kita pakai hanya dalih banding 5 saja. Syaratnya apa tadi? Dalih banding 5, limit N juta hingga dari UN per VN ya. UN adalah suku deret yang ditanya, VN adalah deret bandingnya. Nah, VN itu kita ambil dari N pangkat tertinggi pada pembilang per N pangkat tertinggi pada penyebut. Nanti disederhanakan. Ingat tadi ya, itu VN namanya. VN itu adalah suku dari deret banding. Nah, kita cari limit dari UN per VN-nya. Nilainya ingat tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Ya. Kemudian ada 4 kriteria tes. Tes apa? Tes rasio. 1 tes rasio. 2 tes akar. 3 tes rabe. 4 tes integral. Tadi ada tes integral ya, sudah ya. Nomor 1 tadi ya. Nah, tes rasio yang limit N juta hingga dari UN plus 1 per UN. Mungkin apa saya jelaskan sini ya. Share screen-nya pakai ini. Oh, berlanjut lagi yang tadi. Nyambung dia. Baik. Jadi ada tes rasio. Mumpung masih ada waktu ya. Tes rasio. Ini T ya. Tes rasio yang pertama adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Subscript ya, ini N-nya subscript. Kalau ini kecil dari 1, maka deret apa? Ada yang sudah pelajari? Halo? Ini ada di video yang kuliah saya yang minggu terakhir 13. Kalau Anda pelajari. Kalau tes rasio limit UN per 1 per UN-nya ya. Ini UN-nya. Kecil dari 1, maka deret konvergen. Saya singkat konvergen. Konvergen. Tapi kalau yang kedua ini sama ini ya. Besar dari 1 lawannya deret apa? Divergen. Oke. Oh, kok masuk ke sini. Yang ketiga, ini kedua tadi ya. Ketiga dan 4 sama-sama dengan 1. Jadi maksudnya limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Dituju dari pihak kecil. Apa maksud itu? Di sini yang dituju ya dituju dari pihak
kecil. Apa sih maksudnya pihak kecil? R ya. Nah. Jadi kalau kita gambarkan gini. Sorry, sama dengan satu di pihak besar dulu. Pihak besar, sorry. Pihak besar. Nah, kalau pihak besar, pasti deretnya adalah deret divergen. Ya, deretnya divergen. Jadi ini ada angka 1 sini. Nah, yang kita cari itu nilai ini. UN plus 1 per UN-nya adanya di sini nih. Sini. Artinya berada di sebelah kanan dari 1. Sebelah kanan dari 1. Ini artinya apa? Dari besar menuju 1 enggak nih? Halo? Dari besar menuju 1 enggak nih? Iya. Artinya ini dituju dari pihak besar menuju 1. Maka deretnya adalah divergen. Divergen. Sampai sini jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Dituju pihak besar tuh kalau kita masukkan N sama dengan 1, UN plus 1 per UN itu apa deh? U1 tambah 1, U2 per U1 nilainya ada di sini. Nanti masuk lagi N sama dengan 2, dimasuk lagi jadi apa? U3 per U2, U3 per U2 hasilnya di sebelah kanan juga. U4 per U3 sebelah kanan juga. U5 per U4 sebelah kanan juga misalnya gitu. Nah, adanya sebelah kanan. Kanan ini kan besar artinya. Dari besar menuju 1. Menuju 1. Gitu kan? Itu dituju dari pihak besar. Pastikan deret. Nah, kebalikannya. Kalau ini sama dengan 1. Dia berada sebelah kiri. Sebelah kiri dari 1. Tapi antara 0,1 ya. Habis ini kita gambarkan. Kita gambarkan ya. Jadi yang keempat adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya sama dengan 1. Ini dituju dari pihak kecil. Ya. Dituju dari, susah nulisnya, pihak kecil. Kecil. Ya. Oke, kalau saya gambarkan, ini ada 1, ini 0. Nah, UN per 1 per UN-nya, ya sorry. UN per 1 per UN-nya adanya, kita masukkan N-nya 1, jadi apa? U2 per U1 sebelah kiri. U3 per U2 sebelah kiri. U4 per U3 sebelah kiri, misalnya, sebelah kiri semua. Ini kan sebelah kiri ini lebih kecil enggak nih? Lebih kecil enggak dari 1? Halo? Iya, Pak. Nah, dari kecil menuju 1 itu maksudnya dituju dari pihak kecil menuju 1. Nah, kalau ini terjadi, maka tes rasio gagal. Tes rasio gagal. Ya, tes rasio gagal. Pakai tes apa? Ada yang tahu tadi saya sebutkan? Pakai tes atau uji ya sama ya, tes atau uji. Rabe, ini nama orang nih. Rabe. Tes Rabe. Nah, tes Rabe. Jadi tes Rabe ini tidak pernah dipakai selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes Rabe tidak pernah dipakai. Ya, jelas? Selama tes rasio tidak pernah gagal, ya tes Rabe tidak pernah dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Cukup jelas, Pak. Ya. Coba sudah ditonton belum yang 2 videonya saya kasih itu? Halo?
Sudah Pak, sudah di screenshot juga. Bisa dipahami? Dimengerti? Mengerti dikit Pak. Tapi sekarang udah jelas ya. Sebenarnya kalau Anda pedalam ini yang perkuliahan yang minggu ke-13-nya dipelajari ya. Itu masih ada yang kurang bagian belakang memang ya. Kalau salah dari kuasa yang mungkin tidak ada ya. Tapi Masalahnya nggak hafal-hafal Pak. Hah? Nggak hafal Tapi kan harusnya. Anda ujiannya open, Bu. Oh gitu ya, oke deh. Kan modelnya kan model apa? Model Take Take home. home, Pak. ya take home ya. Take home test ya. Ya kan? Take home test kan modelnya dikerjakan di rumah kan. Waktunya seminggu. Tapi yang nyontek ya. Kalau nyontek berarti 0 nilai. Bisa ketahuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Disuruh pakai video enggak? Pakai apa? Ada pakai apa? Pakai ini apa? Zoom. Terangkan. Nggak ada ya. Kalau yang di reguler ada. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Kalau jelas ini saya stop recordingnya.